Bapa Sorgawi, berkati kami di dalam perenungan kami akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbelas kasih kepada kami untuk memberikan kami kebenaran-Mu. Kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan, Tuhan kuduskan. Kami serahkan setiap kami yang mendengarkan, Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan bentuk kami, Tuhan koreksi kami, Tuhan murnikan kami, terangi hati kami dan pikiran kami dan jalan kami dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini, beranugerahlah kepada kami untuk firman-Mu limpah atas kami. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membuka Kisah Para Rasul, kita lanjut di dalam pasal yang kedua, agak panjang ya, dari ayat 14 hingga ayat yang ke-41. Kita baca satu ayat di dalam satu perikop yang tentang gereja mula-mula. Kisah Para Rasul 2 dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-41. Kita baca bergantian. Demikian firman Tuhan per ayatnya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, dan api, dan gumpangan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan dari apa yang dikatakan nubuat Yoel tadi, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Tetapi ia adalah seorang nabi. Jadi perkataannya itu perkataan nabi, nubuatan. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seseorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Sebab
bukan Daud yang naik ke sorga. Malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. 41 bersama-sama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara sekalian, di dalam 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana peristiwa turunnya Roh Kudus, maka mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka berbahasa di dalam bahasa-bahasa lain yang dimengerti. Di dalam bahasa pada saat itu kurang lebih 15 sampai 16 bahasa dari penduduk sekitar yang datang, maka mereka termangu-mangu, tercengang-cengang, takjub melihat orang Galilea, orang yang tak berpendidikan itu, orang-orang nelayan yang orang kampung itu, tapi bisa berbahasa di dalam bahasa mereka. Di satu sisi kita melihat ada orang yang takjub dan menyaksikan karya Allah yang begitu besar. Tapi di sisi yang lain selalu muncul dua sisi reaksi terhadap gereja di dalam dunia. Orang menyukai kehadiran gereja dan orang yang membenci kehadiran gereja. Nah, di dalam fakta ini kita melihat apa yang menjadi latar belakang Petrus berdiri. Karena orang-orang yang membenci gereja bereaksi terhadap fenomena turunnya Roh Kudus, satu peristiwa yang sangat penting di dalam gereja, justru diberitakan dengan palsu, dengan berita yang berputar dari orang yang membenci, dengan mengatakan karya Roh Kudus yang memenuhi mereka justru dianggap sebagai peristiwa mereka mabuk. Ini yang terjadi. Maka tuduhan pertama dari dunia kepada mereka, mereka adalah orang-orang mabuk. Karena itu Petrus berdiri bersama 11 rasul yang lain. Matias sudah ada di situ. Maka waktu mereka berdiri, Petrus berdiri mewakili murid-murid. Karena memang dialah kepala rasul dan dialah kepala gereja. Maka mulailah dia di situ bersaksi menyatakan kebenaran. Dan saudara sekalian, mari kita melihat ternyata ini adalah khotbah sulung gereja. Somehow kita merasa ya sudah biasa lah ya. Tapi seharusnya kita boleh menyadari tidak banyak orang terlalu serius dengan apa yang dikatakan Petrus. Justru kita harus baik-baik berpikir. Setiap hal yang sulung yang disingkapkan oleh Tuhan itu penting. Ya, banyak orang nanti akan melihat khotbahnya Stefanus karena lebih akademis. Mulai dari Abraham dijelaskan detail dan begitu panjang nanti di dalam penganiayaannya Stefanus. Tapi khotbahnya Petrus ternyata menjadi khotbah sulung yang sangat amat sangat penting di dalam satu kondens yang sangat singkat tapi syarat dengan teologi yang sangat dalam sekali. Maka apa yang dikatakan Petrus sebagai khotbah sulung gereja, pertama kali gereja berdiri di mana Yesus sudah naik dan Roh Kudus turun, maka merekalah yang menggantikan Yesus untuk menyatakan Injil sekarang. Petrus berdiri untuk menyatakan kebenaran. Mulai dari apa? Dikatakan oleh Petrus bahwa mereka tidak mabuk. Masih ada keterangan, karena ini masih pagi, jam 9 pagi. Bagaimana mereka bisa mabuk di pagi hari secara beramai-ramai dan kamu menyaksikan mereka di dalam kondisi berdoa. Jadi secara alasan itu common. Mereka tahu ini dalam masa Pentakosta, ini dalam kondisi ibadah bagi bangsa Yahudi. Tidak mungkin sembarangan orang berani beribadah dengan cara mabuk di hadapan Tuhan. Karena itu suatu penghinaan bagi Allah, itu akan mati. Jadi dengan kalimat itu saja orang akan terdiam.
Ya bisa saja orang bilang, ya semua orang juga bisa mabuk pagi-pagi. Enggak, kita harus lihat di dalam konteks pada zaman itu, dalam kondisi ibadah kepada orang Yahudi, itu satu hal yang sakral di hadapan Tuhan, Pentakosta, maka tidak mungkin sembarangan. Tapi yang menarik, bukan itu yang menjadi argumentasinya Petrus. Dia memulai dari satu common ground untuk melihat satu konteks bahwa tidak mungkin itu mabuk karena pagi dan dalam kondisi ibadah. Tapi dia tidak berhenti di dalam argumentasi itu, dia melanjutkan kepada dua argumentasi. Yang menarik adalah argumentasi yang diberikan Petrus untuk menjadi dasar membuktikan bahwa mereka tidak sedang mabuk, maka Petrus mengajak pendengarnya kepada PL. Ini agak aneh ya. Kalau orang ditangkap polisi, you mabuk ya? Enggak Pak, silakan tes darah saya, silakan suruh saya hitung 1, 2, 3, atau jalan di jalan lurus saya enggak akan belok-belok. Clear, evidensialis secara empiris bahwa saya enggak mabuk. Tapi Petrus, lu orang mabuk ya? Tidak, ini masih pagi. Dan menurut perjanjian lama, wah apa-apaan ini? Ini kayak enggak nyambung begitu kan ya. Nah ini yang terjadi di dalam Petrus, seorang nelayan tapi tiba-tiba membawa pendengar para cendekiawan dari bangsa-bangsa sekitar yang datang saat itu bisa termangu-mangu mendengar seorang nelayan berbicara dengan sangat fasihnya tentang perjanjian lama. Dimulai dari apa? Petrus mengajak mereka untuk melihat kepada kitab Yoel. Apa yang dikatakan Petrus dari ayat yang ke-17 sampai 21 itu adalah kutipan dari kitab Yoel pasal 2 dari ayat 38 sampai 28 sampai 32. Bahwa maksud Petrus mengutip kitab Yoel justru untuk memberikan tanda kepada mereka, maafkan ya, justru memberikan tanda kepada mereka bahwa ketika apa yang terjadi di tempat itu adalah sebuah peristiwa yang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Kenapa harus capek-capek ngomong kayak gini? Karena para pendatang itu adalah para pendatang Yahudi diaspora yang tidak asing dengan perjanjian lama. Mereka orang-orang pintar, mereka menguasai perjanjian lama. Maka ketika Petrus menyatakan dasar dari apa yang mereka lakukan itu berdasarkan perjanjian lama, itu langsung klik kepada seluruh pendengar. Dan apa yang dikatakannya? Bahwa semua yang terjadi sekarang yang kamu saksikan itu, bahwa Roh Kudus turun itu adalah nubuatan yang dikatakan di dalam kitab Yoel. Bahwa peristiwa-peristiwa itu sudah ditetapkan Allah akan terjadi. Dari ratusan tahun lalu sudah dikatakan. Dikatakan di situ bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-teruna dan seterusnya. Jadi di sini Petrus mau membawa pendengar untuk melihat ini bukan satu peristiwa fenomena mabuk, ini bukan satu peristiwa yang kucuk-kucuk tiba begitu saja menjadi suatu peristiwa yang asing. Ya, pengalaman seperti ini belum pernah terjadi, tapi ini bukan satu peristiwa yang kucuk-kucuk tiba-tiba datang. Ini adalah peristiwa yang sudah dinubuatkan dari ratusan tahun yang lalu. Dan tidak berhenti di situ, maka Petrus meneruskan khotbahnya. Dalam khotbahnya Petrus ini sampai ke ayat 40 itu, fokus dari khotbah Petrus dan tema dari seluruh khotbah Petrus itu berfokus, langsung kita bisa lihat disimpulkan di dalam ayat 32. Apa itu? Saya bacakan buat kita semua. Petrus berkata, semua yang kuberitakan ini tentang apa? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Apa maksudnya saudara-saudara sekalian? Jadi dalam ayat 32 ini kita boleh mengerti seluruh tema khotbahnya Petrus untuk membuktikan mereka tidak mabuk. Mau berbicara tentang apa? Mereka sedang melakukan perkara mulia karena Roh Kudus turun, maka mereka memberitakan peristiwa terbesar pada saat itu, yaitu Allah telah membangkitkan Yesus dan mereka adalah saksi. Ini bukan satu berita dongeng, ini bukan sebuah ide, ini bukan sebuah utopia. Sekarang banyak sekali orang-orang Kristen yang berusaha engage dengan para filsuf ateis, mengatakan bahwa ya kami percaya Yesus sebagai juru selamat di dalam konsep ide.
Tapi apakah literally Yesus itu datang sebagai manusia mati di salib? Enggak, kita enggak perlu percaya itu. Nah, ini yang sekarang terjadi di dalam kubu-kubu Injili di Amerika. Tapi kita menolak semua itu sebab Petrus berkata, Yesus yang dibangkitkan oleh Allah itu dan kamilah saksinya. Jadi ini adalah satu berita, fakta aktual yang benar-benar terjadi yang hanya melalui inilah kita mendapatkan keselamatan. Maka berita kebangkitan dan kenaikan Kristus justru menjadi jantung, menjadi core dari inti berita Injil. Tanpa berita ini, maka itu bukan Injil. Tanpa berita tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus, Injil itu tidak ada. Maka itu sebab Injil bukan tentang kemakmuran, bukan tentang hal-hal yang lain. Tapi Injil adalah berita tentang karya Allah di dalam Kristus yang dibangkitkan. Dan dia naik ke sorga, maka Roh Kudus turun. Inilah core, jantung dari Injil. Ini tema utama yang mau dibawa oleh Petrus untuk pendengarnya mengerti. Nanti kita akan lihat apa reaksinya. Maka Petrus menjelaskan bahwa fenomena di hari Pentakosta yang mereka para orang banyak pendatang itu saksikan pada saat itu, ini adalah sebuah kegenapan dari nubuatan Allah dari perjanjian lama yang sudah ditetapkan. Bahwa ini adalah peristiwa hari-hari terakhir. Nah, muncul kalimat itu ya. Sekarang kita belajar sedikit seperti PA. Kenapa dikatakan ini peristiwa hari-hari terakhir? Bapak Ibu sekalian, kita sering kali miss antara zaman akhir dengan akhir zaman. Nah, banyak sekali orang berpikir membaca kata akhir zaman selalu di dalam terang kitab Wahyu. Padahal penjelasannya itu sangat clear dari kitab Matius pasal 24 dan juga di dalam Kisah Rasul pasal 2 dari khotbahnya Petrus. Bahwa kita tidak mengerti bahwa akan ada satu periode waktu nanti 1000 tahun. Itu yang namanya premil, 1000 tahun dulu masa penderitaan, baru nanti Yesus datang kedua kali. Jadi sekarang ini kita jalan, tiba-tiba ada nanti satu momen penentu, mulai titik mengalami 1000 tahun masa penganiayaan penderitaan, setelah itu baru Yesus datang. Nah, itu ada konsepnya. Atau Yesus datang dulu, setelah Yesus datang, baru nanti ada peristiwa di mana 1000 tahun penderitaan bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Ketika dia bertahan, dia dapat keselamatan, baru nanti penghakiman tiba. Nah, itu namanya premil, postmil, begitu ya. Kita tidak dipusingkan dengan logika-logika demikian. Tapi sebenarnya dari khotbah ini Petrus sudah bilang bahwa peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa-peristiwa hari-hari terakhir. Nah, kata hari-hari terakhir itu harus dimengerti di dalam konteks Yahudi. Kata hari terakhir, hari-hari terakhir, jamak ya, bukan hari terakhir, itu akhir zaman. Hari-hari terakhir itu sebenarnya istilah yang common. Istilah yang umum pada orang Yahudi yang menjelaskan tentang akan peristiwa hal yang akan datang. Artinya berbicara tentang hari-hari terakhir. Berarti itu berbicara tentang nubuatan yang sedang tergenapi. Jadi hari-hari terakhir itu kapan? Apa yang dijanjikan dalam seluruh perjanjian lama itu satu-satu digenapi. Nah, itu namanya momen atau perjalanan hari-hari terakhir. Itulah di dalam konteks kita sekarang yang disebut sebagai zaman akhir. Saya langsung simpulkan, kita nggak membahas itu sekarang, tapi paling tidak dari sini kita tahu. Jadi zaman akhir itu dimulai dari kapan? Zaman akhir itu dimulai dari Kristus bangkit, naik ke sorga, berdirilah gereja, sampai kepada Yesus datang kedua kali. Ini yang disebut zaman akhir. Ini yang kita mengerti di dalam kitab Wahyu, amilenialism. Yaitu kita tidak mempercayai satu kurun waktu tertentu, 1000 tahun lah nanti berapa periode waktu dimulai dari satu titik tertentu. Bukan, kata 1000 tahun menunjukkan sebuah kegenapan. 10 kali 10 kali 10, 10 angka sempurna dalam tradisi Judaisme. Jadi proses dari di mana Kristus naik sampai Kristus datang kembali. Di dalam peristiwa inilah yang disebut sebagai zaman akhir atau hari-hari terakhir, di mana seluruh nubuatan perjanjian lama sedang digenapi. Bahkan sebenarnya puncak dari kegenapan itu ada di dalam Kristus.
Nubuatan perjanjian lama itu paling banyak bukan peristiwa nanti. Nubuatan perjanjian lama itu sudah digenapi di dalam Kristus. Ada bagian-bagian sisa yang belum tergenapi. Sekarang sedang tergenapi. Tapi bukan pembacaannya bahwa semuanya tentang peristiwa akan datang. Tapi seluruh bicara tentang hari-hari terakhir lebih banyak berbicara tentang peristiwa waktu Yesus datang sampai Roh Kudus turun. Nangkap maksudnya ya? Jadi waktu orang membaca kitab Wahyu, saudara-saudara sekalian, ketika semua orang mendekati kitab Wahyu selalu bicara ini tentang peristiwa akan datang, peristiwa akan datang. Itu salah baca. Apa sebab? Kitab Wahyu begitu banyak kutipan dari perjanjian lama, khususnya dari kitab Daniel. Dan seluruh kutipan itu lebih banyak merujuk kepada Kristus dan apa yang telah dikerjakannya. Jadi paham ya? Hari-hari terakhir adalah bicara tentang nubuat yang tergenapi. Mulai dari apa yang dikerjakan Kristus adalah nubuatan perjanjian lama, termasuk yang dikutip oleh Yoel. Bahwa yang dikatakan di sini disalah mengerti oleh gereja pada saat ini. Contohnya ya, yang tadi itu, lanjut dari ayat 17. Maka rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Nah ini dibaca di dalam konteks sekarang. Maka apa tanda gereja yang sejati? Ada yang bernubuat, ada yang mengalami roh dan segala macamnya. Karena membacanya secara literal di dalam konteks sekarang. Tanpa melihat ini penggenapan hari-hari terakhir yang sudah digenapi. Dari mana kita tahu ini sudah digenapi? Ayat selanjutnya, Petrus sudah bilang, hai orang Israel, ayat 22. Dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan. Tadi udah aku bilang ya, ini nubuatannya Yoel itu. Yang kumaksudkan tentang nubuatan Yoel ini tentang apa? Ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan nubuatan Yoel itu bukan nanti terjadi tapi sudah terjadi di dalam Kristus. Nah ini cara membacanya. Sekaligus menjadi edukasi buat kita jemaat di sini. Saudara sekalian, jangan buru-buru untuk membaca Alkitabmu langsung masuk kepada pengalaman-pengalaman mistis, kepada peristiwa-peristiwa supranatural. Tapi mari melihat Alkitab langsung buru-buru melihat kepada apa yang mau dinyatakan di dalam Kristus. Itu lebih bertanggung jawab. Oke, kita lanjut. Maka Petrus telah menjelaskan bahwa fenomena Pentakosta yang terjadi itu adalah fenomena hari-hari terakhir. Yaitu tentang nubuatan dari perjanjian lama yang sedang tergenapi. Jadi Petrus bukan sekedar menjelaskan peristiwa aneh yang sedang terjadi. Tiba-tiba seperti bunyi angin, lalu seperti lidah api, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Bukan itu poin yang mau dijelaskan, tapi di balik fenomena itu, apa yang sebenarnya terjadi. Ini yang mau dijelaskan oleh Petrus. Apa yang menjadi latar belakang dari peristiwa itu harus terjadi pada saat itu. Ini yang mau dibawa untuk jemaat mengerti, sehingga mereka boleh melihat karya Allah di balik peristiwa itu. Dikatakan sebagai hari-hari terakhir menjelang hari akhir atau harinya Tuhan. Hari Tuhan itu singular, tunggal ya. The day of the Lord itu bicara tentang penghakiman Allah. Jadi hari-hari terakhir ini sekarang zaman ini dari kenaikan Kristus itu sampai nanti kedatangan Kristus tidak hanya dilihat dari satu sisi tentang nubuatan akan hal-hal yang akan datang atau seringkali dibaca yang paling mengerikan gereja sekarang masuk setiap kali bicara tentang zaman akhir selalu bicara tentang hal-hal yang menakutkan. Apa tanda-tanda akhir zaman? Oh perang, wah ini tanda nih lihat Palestina sama Israel, Rusia sama Ukraina, nanti apa lagi dan segala macam. Oh makin tanda nih, suhu di India sudah 50 derajat, macam-macam terus dikatakan. Saudara bukan menampik hal itu. Tapi kalau motif kekristenan kita hanya membaca zaman akhir di dalam zaman yang, di dalam mentalitas yang menakutkan, momok, picik,
Akhirnya kerohanian kita tuh dibangun bukan dengan sebuah selebrasi menikmati Tuhan, tapi dibangun dengan sebuah kerohanian yang tetap datang sama Tuhan, tapi dalam kesadaran teror. Tuhan, zaman akhir makin dekat, tolong aku Tuhan. Loh, di mana selebrasinya? Di mana keselamatan itu kita nikmati? Bukankah orang Kristen itu adalah orang-orang yang telah dibebaskan? Bukan berarti kita menjadi sembarangan tentunya, tidak. Tapi juga tidak dipanggil dengan mentalitas sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit mengerikan. Belum lagi nanti konsep Armageddonnya bahwa nanti batu turun meteor dari langit menghancurkan bumi. Saudara, itu Hollywood, itu bukan Injil. Gak ada motif akhir zaman Alkitab dengan cara yang seperti itu. Yang dikatakan adalah zaman akhir ditutup dengan akhir zaman, Kristus datang kedua kali membaharui tempat kita ini sedemikian rupa menjadi tempat yang sangat indah. Jadi bukan bumi ini dihancurkan, nanti ada tempat baru kita dipindahkan ke sorga. Bukan saudara, bumi ini akan dibaharui sedemikian rupa. Jadi buang mentalitas Hollywood yang dimana nanti batu datang, hancur dan segala macamnya ya. Belum lagi konsep zombie yang sekarang menarik. Saya juga suka nonton film-film begitu yang adalah ngawur itu ya. Semua menuju ke sana, baik Korea, Amerika dan segala macam, menuju satu konsep akhir zaman teror. Tapi yang mau dikatakan Petrus adalah apa? Zaman akhir harus dilihat juga menjadi satu selebrasi, sebuah festival yang akan kita nikmati. Karena penekanan utama yang dikatakan oleh Petrus di dalam zaman akhir justru berbicara tentang apa? Peristiwa dimulainya masa ciptaan baru. Nah, ini mentalitas iman Kristen kita. Ini yang menjadi semangat kerja kita. Kenapa di tengah-tengah bumi yang akhirnya akan dihakimi oleh Allah, orang-orang yang berdosa yang akan segera mendapatkan penghakiman, saya yang sudah diselamatkan harus kerja. Ngapain? Karena kesadaran saya ditebus menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah yang menghadirkan kerajaan Allah, bahwa kita gereja adalah orang-orang ciptaan baru yang menghadirkan shalom. Nah makanya pekerjaan kita itu satu sukacita, sebuah kesadaran iman. Ya tentu ada certain peperangan untuk melihat realita dunia yang terus merusak dalam dosa. Tapi di balik peperangan itu, ini yang kita harus balance sebagai orang Kristen. Ada sukacita untuk menikmati dan menghadirkan shalom. Ada sukacita karena kesadaran pimpinan Allah yang tak akan pernah meninggalkan kita. Ada sukacita karena kehidupan koram deo hidup kita di hadapan Tuhan, sekalipun dunia begitu suram. Nah ketika kita tidak punya ini saudara, setting hidup kita itu salah. Setting hidup kita itu kacau. Akhirnya lihat semua masalah. Mentalitas yang picik. Nah ini mentalitas iman Kristen. Sedikit-sedikit akhirnya ujungnya blame setan dan segala macam. Tanpa kita menyadari satu sukacita yang dihidangkan Tuhan untuk kita. Ingat Alkitab bilang, ya kejahatan semakin menjadi-jadi. Tapi janji Tuhan, kasih akan semakin murni. Nah ini iman Kristen. Maka Petrus langsung menarik hubungan bahwa apa yang terjadi saat ini sehubungan dengan janji Tuhan di kitab Yoel itu, bahwa Tuhan akan memberikan satu hadiah yang begitu besar, satu jaminan yang begitu indah untuk hidup kita. Apa jaminannya? Dikatakan bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya dengan cara yang baru. Saudara, kita take it for granted dengan kalimat ini karena kita merasa ya sudahlah pokoknya lahir baru Roh Kudus turun. Tapi kita tidak melihat ini satu janji yang begitu besar yang di-provide Tuhan untuk kita. Jika dahulu Roh Kudus bekerja dengan mengilhami atau memimpin orang-orang tertentu saja di dalam perjanjian lama, atau beberapa orang tertentu saja, entah itu nabi, entah itu imam, entah itu raja, disitulah Roh Kudus bekerja melalui orang-orang tertentu itu. Tapi sekarang katanya, setelah Kristus menggenapi janji keselamatan dari Allah Bapa, Bapa perencana, Anak menggenapi, dan setelah dia naik, Roh Kudus turun melaksanakan keselamatan. Maka Roh Kudus bekerja sekarang. Roh Kudus dicurahkan turun ke atas umatnya. Yaitu kepada siapa? Kepada banyak orang sekaligus. Bukan hanya orang-orang tertentu sebagai nabi, sebagai rasul. Tapi kepada semua orang kaum pilihan Allah, Roh Kudus turun. Sukacitanya apa? Saudara, ini sukacita yang harus kita sadari dalam diri kita.
Sukacitanya adalah ketika Roh Kudus turun dan bekerja kepada banyak orang, tidak ada diskriminasi di situ. Bahwa dia datang, semua diterimanya, dan semua dijadikan satu di dalam satu komunitas keluarga kerajaan Allah, dijadikan satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Entah engkau budak, entah engkau tuan, entah engkau kaya, entah engkau miskin, entah engkau dari ras mana, entah engkau dari keadaan yang bagaimana, entah engkau dari orang-orang yang gagal atau engkau orang-orang yang sukses. Tidak ada diskriminasi. Dan berdasar pada nubuatan kitab Yoel dikatakan apa? Roh tersedia bagi seluruh umat Allah. Roh Allah turun atas engkau dan saya. Orang-orang yang terlalu bermasalah ini, orang-orang yang terlalu fragile ini, orang-orang yang terus berkutat dengan pergumulan ini. And yet Tuhan Allah Roh Kudus tidak berpaling untuk menyeleksi, kamu enggak, yang ini keren, oke yang ini kupilih. No, dia turun dan dia memilih kita, engkau dan saya. Mari kita belajar untuk terus mendalami. Kalau kita sadar begitu besarnya kasih Tuhan untuk menjadikan kita orang-orang yang tidak signifikan ini untuk dipenuhinya di dalam Dia pribadi ketiga Allah yang begitu kudus itu, maka apa alasan untuk kita menjadi orang-orang yang takut lagi? Melalui ini saudara sekalian menjadi sebuah deklarasi bahwa pekerjaan ciptaan baru itu sudah dimulai. Bukan nanti, tapi sudah dimulai dari kenaikan Kristus dan ketika Roh Kudus turun sampai sekarang. Karya ciptaan baru itu terus berjalan sampai Kristus datang. Ya, manusia akan terus berusaha untuk semakin jahat melawan Tuhan. Tapi kasih akan semakin dimurnikan dan Roh Kudus akan terus bekerja. Lewat siapa? Lewat orang-orang besar, lewat orang-orang hebat. Tidak. Lewat engkau dan saya. Maka karya penciptaan baru itu, karya Salom itu digenapkan Tuhan di muka bumi ini lewat kita. Mari belajar untuk melihat keanggunan dan kemuliaan yang Tuhan sudah provide dalam hidup kita ketika Roh Kudus turun. Bahwa Shalom itu, ciptaan baru itu hadir di tengah-tengah dunia lewat engkau dan saya. Maka kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi ini lewat engkau dan saya. Hal itu dimulai bukan di bait suci. Hal itu dimulai dari mana? Dari rumah. Seolah-olah menggeser kaki Dian di mana bait suci tidak lagi menjadi tanda kehadiran Allah di dalam satu blok tempat tertentu. Tapi sekarang Roh bekerja di dalam roh dan kebenaran untuk kepada semua orang. Mulai dari rumah tempat mereka berkumpul menjadi tempat untuk pergi ke seluruh dunia. Bahkan sampai ada di tempat kita saat ini untuk kita pun menjadi orang yang diutus pergi. Ini panggilannya. Maka kuasa itu tidak terbendung dan tidak tertahankan, melainkan Roh Kudus membuka hati mereka, membuka pikiran mereka, bahkan sampai membuka mulut mereka untuk bersaksi. Di sini mulai dari mereka tercengang-cengang menyaksikan orang Galilea itu berbahasa lain. Nah sekarang mereka melihat satu orang Galilea nelayan kampung itu bisa berteologi, melihat rajutan kitab perjanjian lama dari nubuatan kitab Yoel kepada nubuatan kitab dari Mazmurnya Daud. Itu menjadi satu berita yang klop. Bagaimana seorang Petrus bisa menemukan hal ini? Mereka pun tergagum dengan hal ini. Dikatakan dia apa? Nanti kita akan lihat juga di dalam ayat 37 itu, bahasa Indonesianya terlalu halus ya. Mendengar satu konsep teologi yang begitu dalam dari kalimatnya Petrus, apa yang dikatakan di dalam ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Bahasa Indonesia bagus sekali dihaluskan. Tapi dalam bahasa aslinya, now when they heard this, they were cut to the heart. Mereka benar-benar seperti disayat, ditikam sampai ke jantung. Mendengar satu teguran yang begitu dalam dari kalimatnya Petrus ini. Maka saudara sekalian, melalui ini menjadi sebuah deklarasi. Kerajaan Allah telah hadir di tengah-tengah dunia karena Roh Kudus turun. Lukas sengaja mencatat peristiwa ini untuk memperkenalkan bahwa melalui peristiwa inilah, melalui momen Pentakosta inilah menjadi titik mula gereja. Titik mula kerajaan Allah untuk terus berjalan bahkan sampai sekarang tidak ada yang bisa bendung. Penganiayaan di dalam gereja kurang apa, penghinaan terhadap gereja kurang apa, tapi siapa yang bisa membendung gereja? Maka melalui karya Roh Kudus turun, ini menjadi tema penting dari karya Allah yang sedang dilaksanakan, yaitu apa yang terjadi? Roh Kudus turun,
keselamatan dilaksanakan kepada seluruh bangsa, bahkan sampai kepada kita. Dikatakan bahwa barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kata barang siapa merujuk kepada siapa saja. Dulu lokalan ditentukan satu bangsa tertentu. Tapi sekarang Roh Kudus turun. Barang siapa kepada siapa saja. Kepada Gentile semuanya yang berseru kepada Tuhan beroleh keselamatan. Maka menarik. Diselamatkan di sini di dalam setting yang dikhotbahkan oleh Petrus bukan setting seperti konsep teologi Injili yang dikumandangkan sekarang. Selamat barang siapa berseru kepada Tuhan, maka urusannya kelak pergi ke surga ketika mereka meninggal. Gak ada setting itu sama sekali. Makanya bolak-balik kalimat ini dikatakan dari mimbar seperti hamba Tuhan yang terlalu cerewet. Karena Injil telah direduksi begitu liar. Karena firman Tuhan telah membuat kita kepada satu fantasi yang salah. Sehingga tidak berpengaruh dengan realita kehidupan kita. Bukan itu yang diberitakan Petrus. Melainkan Injil yang diberitakan itu dibawa orang yang mendengar dibawa kepada kesadaran akan kuasa Allah di dalam Kristus Yesus yang menerima kita sekarang. Konsep here and now itu menjadi satu hal yang sangat penting di dalam motif keselamatan. Tentu kita mengerti konsep already and not yet-nya kita harus pegang juga sebagai satu penantian, sebagai satu pengharapan. Tapi and not yet tidak menjadi satu pengharapan kalau kita tidak mengerti keselamatan itu sekarang. Sekarang. Keseriusan konsep kata sekarang itu sangatlah penting untuk kita imani di dalam keselamatan kita, untuk kita mengerti di dalam pengertian iman kita. Bahwa itu suatu hal yang tidak dapat disepelekan. Bahwa saudara sekalian, engkau dan saya di dalam Kristus telah diselamatkan. Bukan akan diselamatkan. Bahwa tidak tunggu kelak baru nanti engkau mati langsung dimasukkan ke sorga, itu namanya keselamatan. Bukan. Dan keselamatan kita bukan mungkin. Bukan suatu keselamatan yang bisa hilang. Nah ini semua kita sudah mengerti dalam teologi reform. Tapi kita take it for granted karena kita merasa itu tidak ada pengaruh dengan realita kehidupan kita. Maka sekarang kita harusnya menyadari kalau keselamatan itu sekarang bahwasanya kita sudah didamaikan dengan Allah, bahwa kita ditebus untuk menjadi ciptaan baru, dijadikan orang-orang yang menghadirkan shalom di tengah-tengah dunia karena dipenuhi dengan shalom. Maka sekarang engkau menjalani sebuah kehidupan baru ini untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Di dalam kemuliaan Allah, di dalam pemeliharaan Allah. Karena yang lama sudah berlalu. Ini setting kehidupan kita. Karena ini adalah hari-hari terakhir itu. Itu sebab tidak ada waktu untuk lagi bermain-main tentang value hidup kita. Tentang purpose hidup kita. R.C. Sproul sebelum meninggal dia masih ada conference di dalam conference reform. Baru dia meninggal ya. Sambil seminar begitu dia masih pakai oksigen karena dia udah sangat tua. Jadi dia pompa oksigen harus pakai mesin. Ditanya sama dia, R.C. Sproul, kalau kamu diberi kesempatan menasehati dirimu sendiri waktu kamu masih muda. Misalnya kasih ruang waktu, kamu ketemu masa kamu masih muda. Apa yang kamu bilang sama masa mudamu? Wah ini orang hebat ya, dia bilang enggak ada yang berubah sih, enggak ada yang berubah. Saya akan bilang teruskan dan jangan tunda. Jangan sia-siakan waktumu. Karena apa? Ini zaman akhir. Untuk kita menghadirkan shalom itu dalam kehidupan kita. It's our calling. Apakah gampang? Tentu tidak. Tentu tidak. Tapi yang jadi jaminannya adalah apa? Karena engkau di dalam pimpinan pribadi ketiga Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus. Engkau dipimpinnya saudara sekalian. Tidakkah ini menjadi sebuah kesukacitaan? Saudara, bukan pas pampres yang memberikan jaminan keselamatan bagimu untuk kamu jalan di tengah-tengah mana lah ya. Sekarang daerah preman di Jakarta udah gak terlalu ada ya. Oke lah, di Tanjung Priok begitu, kamu jalan pas pampres 6 orang mengawal kamu. 2 depan, 2 samping, 2 belakang gitu ya. Ada jaminan di situ. Atau ke Tanah Abang gak takut jambret lagi dan segala macamnya. Ada jaminan di situ. Bukan saudara. Ada Roh Kudus Allah pribadi ketiga yang bukan hanya memberi jaminan kepadamu, yang memberi arah kepadamu, yang memberikan tujuan kepadamu, yang mendesainmu untuk menghadirkan, untuk menjadi bagian dari rekan sekerja Allah, menjadi orang-orang yang dipakai untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ini setting hidup kita.
Sekali lagi, saya tidak tahu bagaimana menggambarkan ini, mengekspresikan ini lebih dalam lagi untuk membawa kita kepada kesadaran. Sebegitu seriusnya loh privilege yang disediakan Tuhan kepada kita. Sebegitu seriusnya. Dan itu dihadirkan lewat apa? Lewat pekerjaanmu saudara, lewat kesadaran untuk callingmu. Di situ nama Tuhan dipermuliakan. Melalui apa? Sekarang, bukan soal nanti saja. Karena ini adalah hari-hari terakhir, maka keselamatan telah dimulai, keselamatan telah dipenuhkan diberikan kepada kita dan akan dipenuhkan di dalam pertemuan muka dengan Kristus kelak, dan diberikan bagi setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Namun, penjelasan Petrus tidak berhenti di situ. Dia membawa pesan ini kepada klimaksnya. Ya, sudah mendapatkan keselamatan, tapi belum sampai klimaksnya. Apalagi klimaksnya Petrus? Mari kita lihat bahwa saudara-saudara sekalian, alasan terjadinya hari-hari terakhir ini bukan karena apa yang kita kerjakan, bukan karena something yang ada dalam diri kita. Alasan hari-hari terakhir ini bahwa kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan untuk menikmati keselamatan. Karena semua ini bisa terjadi karena kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus bukan peristiwa aneh tanpa dasar. Petrus menarik kisah kebangkitan Kristus kepada penggenapan janji Allah yang diberikan kepada Raja Daud. Lihat ya, kalau pendengar-dengar, tadi Petrus bicara dari kitab Yoel, semua tentang Roh Kudus turun itu bukan satu peristiwa yang aneh, orang mabuk, tapi ini adalah hal yang dijanjikan Allah dari ratusan tahun lalu. Tapi semua ini harus terjadi karena nubuatan yang paling penting lagi didasari, yaitu nubuatan yang diberikan kepada Daud. Semua ini harus terjadi, menyusul terjadi karena Yesus sudah bangkit. Ini yang diberikan lanjutan di dalam nubuatan yang diberikan kepada Daud. Maka ini satu berita yang sangat penting kepada Judaisme, bahwa ketika rajutan tentang dipenuhi Roh Kudus terjadi karena Kristus Yesus bangkit dari nubuatan dari Daud di dalam Mazmur 110. Akhirnya pendengar pada saat itu langsung dibawa kepada tentang Daud. Berarti ini berita pengharapan mesianik yang dari dulu kami tunggu-tunggu. Mana Mesias yang akan datang itu? Lah ini Daud sudah nubuatkan begini ceritanya, begini akan terjadinya, dan sekarang sudah digenapi dalam Kristus. Maka karena itu sudah digenapi, maka menyusul berikutnya di dalam nubuatan kitab Yoel, setelah nubuatan tentang Sang Mesias itu datang, maka Roh Kudus turun. Nah ini settingnya, ini janji Allah yang benar-benar begitu serius yang kamu nantikan dari perjanjian lama itu. Sudah terjadi saudara, dan itu diberikan juga kepada kita. Maka Petrus menekankan bahwa yang dibangkitkan dari kematian itu adalah anak Daud, keturunan Daud. Dialah Raja Israel yang sah, yang sejati. Maka Yesus menjadi Raja melalui kemenangannya. Kemenangan atas apa? Atas maut, atas dosa untuk kita. Bagi Petrus dan bagi gereja mula-mula, kebangkitan bukanlah tentang roh tanpa tubuh naik ke sorga dan meninggalkan tubuhnya di dalam kuburan. Bukan. Tapi dari apa yang dikatakan tadi di sini bahwa berbicara tentang kebangkitan tubuh. Ini menjadi vokal point dari Injil. Ayat 25 sampai 28 dan ayat 31 masuk kepada Mazmur 16 yang membicarakan tentang jalan hidup. Bahwa tubuh tidak akan binasa dihancurkan. Ini kata Mazmur 16. Jadi ketika orang mati tubuhnya akan hancur binasa lalu rohnya naik. Bukan berhenti di situ. Melainkan tubuh itu akan beroleh kebangkitan. Ini janji Tuhan. Daud tidak mungkin berbicara tentang dirinya sendiri tentang hal ini. Karena itu dikatakan Petrus. Kita tahu Daud sudah mati dan kita masih lihat kuburannya. Jadi apa yang dikatakan Daud itu bukan tentang dirinya, tapi Daud adalah seorang nabi yang sedang menubuatkan. Ini tentang siapa? Tentang Kristus. Jadi yang menjadi tanda dari hari-hari terakhir, yaitu pencurahan roh. Atau mereka mengalami berbahasa lidah. Dan membawa mereka kepada satu berita dari bahasa lidah itu sebenarnya yang diberitakan tentang karya keselamatan dari Allah. Yaitu berita puncaknya tentang kebangkitan Yesus yang menunjukkan bahwa dialah Mesias. Dialah Raja yang sejati yang dinantikan bangsa Israel selama ini. Ini teologinya, puncaknya.
dengan kenaikannya ke sorga dan ditinggikan di sebelah kanan Allah. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Ini merujuk kepada nubuatan dari kitab Daniel pasal 7 dan Mazmur 110. Sekarang pun sudah digenapi di dalam Kristus. Mau menunjukkan bahwa Kristus di dalam otoritasnya sebagai Raja yang berkuasa. Itu sebab dia juga berkuasa mencurahkan Roh Kudus yang akan memberikan satu pengaruh yang begitu besar, efek yang begitu besar kepada dunia. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, peristiwa Pentakosta ini adalah penunjuk arah. Menunjuk kepada apa? Pentakosta yang terjadi, Roh Kudus turun untuk menyatakan bahasa untuk sebagai penunjuk arah. Kepada apa? Kepada Paskah yang ditunjuk bahwa bicara tentang Yesus yang mati dan bangkit. Saya pakai istilah dari Pendeta Jethro ya. Saudara, hati-hati dengan penunjuk arah dengan tempatnya. Kan kalau kita ke mall ada tulisan kan, di sini toilet. Saudara kencing di situ? Dilempar batu atau ditangkap satpam. Di sini toilet, lihat arah panahnya, berarti yang kau jalan ke situ masuk ke dalam toiletnya, di situ engkau kencing gitu kan ya. Sama, Pentakosta itu bukan menjadi puncaknya untuk saudara berhenti di situ. Itu penunjuk arah untuk saudara melihat kepada kebangkitan Kristus. Sekarang gereja sudah melakukan hal itu. Di sini toilet, kencing di situ. Maksudnya apa? Gereja lihat Pentakosta, maka Pentakostanya yang terus menjadi titik puncaknya, minta Roh Kudus memenuhi dan segala macamnya, tapi tidak dibawa kepada Kristus dan kebenarannya. Ngawur, ini gereja sudah begitu menyimpang. Di satu sisi kita melihat kematian Yesus yang mengerikan itu adalah karena kejahatan manusia. Mereka berusaha melawan Tuhan dan akhirnya mematikan Yesus. Tapi di satu sisi kita melihat dari berita yang dikatakan oleh Petrus bahwa kematian dan kebangkitan Kristus justru sudah ditetapkan atau ditentukan Allah sebelumnya. Dan setiap orang yang melihat kepada kematian dan kebangkitan dan kenaikan Yesus diundang untuk bertobat menerima Kristus dan memberi diri dibaptis. Itu kalimat di dalam penutup tadi. Apa artinya? Nah, ini yang di dalam judul yang saya kasih di dalam brosur. Saudara sekalian, konsep baptis yang dituliskan oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul bukan suatu hal yang baru. Ini adalah penggenapan dari perjanjian lama juga. Inilah yang disebut dengan ketika mereka dibebaskan dari dosa, mereka dibaptiskan. New Exodus. Israel keluar dari perbudakan Mesir, maka mereka harus lewat Laut Merah itu sebagai tanda melewati air. Untuk sebagai tanda mereka telah dibersihkan untuk menjadi orang-orang yang menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Meninggalkan perbudakan Mesir untuk masuk ke dalam babak baru, hidup baru, new creation. Pola yang sama bahwa kita telah dikeluarkan dari perbudakan dosa, menjadi orang-orang yang merdeka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dilahirbarukan oleh Roh Kudus melalui baptisan lewat air, bahwa kita telah dilepaskan dari perbudakan dosa untuk masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah di dalam kehidupan baru. Berbalik dari kehidupan kita yang lama untuk berjalan ke arah Kristus. Ini callingnya kita. Maka ini berita bukan asing buat kita, tapi menjadi berita yang terlalu sering kita take it for granted. Saudara ketahuilah, ini panggilan keselamatanmu. Maka jangan bermain-main dalam keselamatanmu. Dari khotbah Petrus kita belajar dua hal yang penting di dalam pemberitaan Injil. Pertama, karakter dari berita Injil itu sendiri. Injil itu sangat-sangat bersifat agresif. Injil bukan suatu berita yang pasif, Injil bukan berita yang membelai. Injil berita yang sangat agresif. Peringatan ayat 40 tadi, apa yang dikatakan di situ menjadi puncak dari seluruh teologi tentang turunnya Roh Kudus, Kristus yang mati. Maka puncaknya callingnya dikatakan apa? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini.
Wah, sangat radikal. Itu sebab orang tidak suka dengan Injil. Karena seolah-olah dia yang sendiri benar menyalahkan orang lain. Padahal bukan seolah-olah, dialah kebenaran. Di dalam berita Injil lah keselamatan. Maka itu sebab sangat radikal, agresif untuk memanggil. Injil itu menyentuh dan menuntut respon kepada masing-masing pribadi secara personal. Maka itu yang disebut keselamatan itu adalah satu panggilan secara personal individual. Ya, tapi tidak berhenti di situ. Dipanggil secara personal untuk masuk ke dalam kehidupan komunal sebagai gereja. Ini keselamatan. Maka itu sebab istilahnya, Tim Keller menggunakan kalimat istilah ini menarik sekali. Saudara, Alkitab selalu pakai gambaran kita itu anak-anak Allah. Jamak kan ya, banyak anak-anak Allah. Allah punya banyak anak-anak, yaitu kita orang-orang yang ditebus. Kristus yang sulung, di dalam Kristus kita menjadi anak-anak Allah. Karena kita telah ditebus. Tapi, tidak ada di dalam Alkitab istilahnya cucu-cucu Allah. Kalau ada anak, kenapa nggak ada cucu? Maksudnya apa? Kayaknya iseng ya, tapi ini serius sebenarnya secara teologis. Artinya menjadi Kristen itu adalah pengalaman eksistensial personal mengalami Tuhan. Bukan karena pengalaman turunan. Karena saya Kristen maka anak saya otomatis Kristen. Nggak ada itu. Anak saya pun harus mengalami secara personal untuk mengalami Tuhan. Maka dia mendapatkan keselamatan menjadi anak-anak Tuhan. Bukan karena saya anak Tuhan maka anak saya otomatis jadi Kristen, dia cucu-cucu Allah. Enggak ada konsep kayak gitu, karena setiap orang harus mengalami Tuhan secara eksistensial, secara personal di hadapan Tuhan. Dari situ diundang masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Jadi enggak ada yang namanya otomatis Kristen. Sebab Kristen itu tentang kebenaran, bersifat personal, berespon kepada Allah. Tapi yang kedua, apa yang terjadi di dalam keselamatan, karakter dari Injil. Saudara, karakter dari Injil menjadikan kita Kristen itu, kekristenan itu berbicara tentang kebenaran. Nah ini bicara tentang dipenuhi Roh Kudus, bukan satu peristiwa fenomena mistis, tapi bicara tentang kebenaran. Dan kebenaran itu memimpin kita menjadi kehidupan yang bersifat inklusif, bukan eksklusif. Artinya apa? Setelah kita ditebus, kita bukan dipanggil menjadi seperti kaum emis yang bersembunyi. Tapi kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang dipanggil ke dalam untuk diutus keluar. Inilah gereja. Maka tidak peduli siapapun kamu, apa latar belakangmu. Percayalah Injil. Bukan karena orang tuamu Kristen maka kamu jadi Kristen, bukan karena ikut-ikutan orang tapi karena melihat kepada Kristus. Karena inilah satu-satunya kebenaran yang menyelamatkanmu. Maka engkau diundang masuk untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Bukan menjadi orang-orang eksklusif yang merasa diri paling suci untuk anti terhadap dunia. Enggak, kita diutus di tengah-tengah dunia. Maka kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah dan disertai dengan para saksi. Inilah karakter dari Injil, bukan satu utopia, bukan sebuah ide. Maka kekristenan bukan sebuah filsafat saja. Ya, di dalam pelajaran iman Kristen adalah filsafatnya. Tapi konsep iman Kristen itu bukan filsafat. Apa maksudnya? Saudara sekalian, kekristenan itu berbeda dengan filsafat. Filsuf berpikir keras untuk mendapatkan sebuah ide. Maka melihat, berpikir, menemukan sebuah ide menjadi sebuah teori. Maka mereka mengambil alih ide, menganalisa dari pikiran mereka, menetapkan satu hal menjadi sebuah dunia ide. Dari sebuah usaha berpikir sampai kepada sebuah ide berpikir. Sedangkan kekristenan didasari bukan dari sebuah dunia ide, tapi didasari oleh sebuah fakta. Disertai dengan saksi, yaitu orang-orang itu bukan memikirkan sebuah dunia ide, tapi melihat sebuah realita dan menerima ini menjadi sebuah ide. Maksudnya bagaimana? Mereka dibawa kepada kebenaran, diambil alih oleh ide, bukan ditemukan dari pikiran mereka, tapi ide itu ada, kebenaran itu ada, maka itu dipimpin untuk mereka saksikan, yaitu fakta tentang Kristus yang mati dan bangkit, dan mereka menjadi saksinya. Ini kekristenan. Jadi dia bukan sebuah ide. Maka Yesus sebagai juru selamat, ya kita mengertinya dalam konsep ide, bukan dia benar-benar datang 2000 tahun yang lalu. Itu bodoh sekali, itu bukan iman. Tapi kita didasari oleh fakta. Inilah yang dikatakan oleh Petrus, kamilah saksinya. Petrus menyaksikan semua itu, dia berlari ke kubur,
Dia bahkan sempat menjadi nelayan dan akhirnya melihat Yesus di pantai dan makan ikan bersama. Lalu dia melihat Yesus tembus tembok untuk menunjukkan dia ada di tengah-tengah kumpulan mereka. Dan sampai dia melihat Yesus naik ke surga. Saksi dari bukti fakta. Iman Kristen bukan sekedar sebuah ide, tapi sebuah keberadaan yang nyata. Ini karakter dari Injil. Yang kedua, apa isi dari Injil? Saudara sekalian, sekali lagi, dia bukan ide tapi fakta. Dan berita Injil bukan tentang kitanya, dampaknya kepada kita. Tapi beritanya bukan kita. Berapa banyak orang bicara tentang Injil hanya urusan Tuhan mengasihi kamu, Tuhan peduli, Tuhan akan menolongmu keluar dari masalah-masalahmu. Itu bukan Injil, itu dampak saudara-saudara sekalian. Tapi apa yang menjadi berita Injil? Berita Injil adalah fakta tentang kebangkitan Yesus. Bahwa dari kebangkitannya dia lepas dari kuasa maut, maut tak berkuasa atas dia dan dia mengalahkan maut dan kematian dan di dalam dialah kita beroleh keselamatan. Maka kekristenan berbeda dengan agama. Agama-agama para pendirinya menawarkan jalan menuju Tuhan. Kekristenan menyatakan pendirinya adalah Tuhan. Ini totalitas yang berbeda. Itu sebab sekali lagi, maka dunia selalu agama-agama selalu berusaha berlawanan dengan kekristenan. Karena dia satu-satunya yang berbeda. Karena dia satu-satunya jalan yang menyatakan kebenaran dan menyatakan keabsolutan bahwa Yesus adalah Tuhan. Inilah faktanya. Dan fakta kebangkitan dari Kristus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Dia menaklukkan kuasa kematian yang adalah kuasa terbesar di bumi yang tidak dapat ditaklukkan oleh manusia. Sekarang dia menaklukkannya bagi kita. Inilah kasihnya, inilah anugerahnya. Bahwa dia mati untuk menggantikan hukuman dosamu dan dosaku. Dan dia bangkit mengalahkan kuasa kematian. Supaya engkau dan saya berpaling dari dosa untuk dipanggil masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Penutup, ini iman Kristen. Ini yang diberitakan oleh Petrus. Ini yang dipakainya, berita yang disampaikannya untuk ditantangnya orang bertobat meninggalkan angkatan yang jahat itu. Ini beritanya. Lalu muncul pertanyaan, bagian yang kita mau renungkan untuk kita bawa pulang. Saudara sekalian, dengan seluruh realitas teologi yang begitu besar tadi di atas itu, ngerti tidak ngerti, pusing tidak pusing, oke, sekarang kita masuk bagian terakhirnya. Ya oke lah, itu berita yang oke, ada kuasa Roh Kudus turun, ada Yesus mati dan bangkit dan segala macam. Terus itu sangat penting, itu undangan untuk jemaat datang kepada Allah. Iya, tapi kenapa ya berita seperti ini, berita ini yang tadi berita Injil itu yang sekarang juga kita terima ini, kenapa ya itu bisa begitu berhasil di tengah-tengah dunia? Ingat di dalam pertemuan awal kita bicara tentang gereja mula-mula, kekristenan berdiri mengubah seluruh dunia. Kekristenan gereja berdiri menjadi satu peradaban yang menggoncang seluruh dunia. Ada satu sistem tatanan agama yang pergi mengkabarkan ke seluruh dunia. Jadi agamanya tidak bersifat lokalan lagi. Tapi kenapa ini bisa berhasil? Coba kita lihat kronologinya. Kalau pahami secara kronologis semakin tidak masuk akal konsep ini bisa berhasil di tengah dunia. Pertama, kekristenannya dimulai dari sekelompok orang-orang tak terpelajar. Yang dipilih Yesus orang-orang bermasalah kok, orang-orang kecil, orang-orang tidak berpendidikan. Ini yang pertama. Kedua, mereka yang dikumpulkan ini juga tidak punya kekuatan ekonomi. Tidak punya kekuasaan sebagai kerajaan. Tidak punya militer untuk bisa lawan bangsa-bangsa lain. Lalu mereka hadir dan memulai di tengah-tengah dua tantangan yang begitu besar. Pertama, mereka sedang menggambarkan Injil di tengah tawaran Injil kerajaan Roma yang lebih asik. Percaya kerajaan Roma, percaya kaisar, kamu mendapatkan evangelion, keselamatan. Lalu sekarang bilang, percaya Yesus kamu dapat keselamatan. Yesusnya anak tukang kayu, mati disalib. Ini evangelionnya anak rajanya, kaisar yang besar yang telah menguasai dunia selama 100 tahun lebih. Ya inilah yang dipilih. Bagaimana Kristen bisa berhasil? Lalu tantangan keduanya, mereka sedang berhadap-hadapan dengan agama dan filsafat dunia
yang memberikan pengharapan dan cendekiawan yang lebih agung. Ratusan tahun filsafatnya itu, bahkan 500 tahun sebelum Yesus, Plato sudah ada dan menjadi satu pengajaran pemikiran yang begitu dalam di dalam pikiran orang Yunani. Ya inilah yang diterima. Lihat tadi ya, pemberitanya fail. Mereka tidak punya apa-apa. Di tengah-tengah tawaran dunia yang begitu besar, kerajaan Roma begitu besar, agama-agama menawarkan kesuburan, dewa-dewa penyembahan, kuil-kuil dewa-dewa yang begitu besar, lalu filsafat yang begitu masyur. Sekarang ada berita Injil. Dan berhasil. Berhasil. Why? Tidakkah saudara heran dengan hal ini? Tidakkah saudara takjub? Yang engkau imani ini, berita konyol yang katanya ada anak tukang kayu mati di salib untuk menyelamatkanmu. Tapi itu menjadi berita yang menggoncangkan dunia. How? Gak masuk akal. Dan kekristenan tidak hanya berhasil di dalam Kaisar Roma, tapi terus menyebar ke seluruh dunia, bahkan sampai sekarang di dalam kita sekarang. Apa rahasia kekristenan menjadi besar? Saudara, ini menjadi penyelidikan di dalam sejarah begitu lama penyelidikan berusaha, karena tidak ada di dalam sejarah dunia mengalami seperti ini. Akhirnya para sejarawan berusaha menyelidiki dan akhirnya memberikan 3 argumen mengapa ini bisa terjadi. 3 argumen, kenapa ini bisa terjadi. Argumen pertama, karena pada saat itu orang Kristen meninggal dengan keadaan yang lebih baik daripada siapapun. Kesaksian kehidupan mereka beres. Waktu mereka di Kolosium, diterkam singa, mereka nyanyi. Waktu mereka disalibkan dan dibakar hidup-hidup, mereka bisa bersuka cita dan menerima, disambut oleh Tuhan. Maka melalui ini orang tergerak untuk bertobat karena melihat kekristenan itu begitu hebat. Ini argumentasi pertama para sejarawan sehingga mengatakan kekristenan berhasil karena ini, walaupun mereka tidak punya power. Kedua, kehidupan komunitas Kristen itu lebih inklusif. Maksudnya apa? Pada zaman itu orang semua agama bersifat lokalan, teritorial. Satu suku bangsa tertentu agamanya di situ. Bersifatnya memecah. Ya ini Tuhanku, itu Tuhanmu. Kalau mau adu, nggak ada yang namanya menjadi satu, nggak bisa. Yang tinggal di gunung sembah dewa gunung, yang tinggal di pantai sembah dewa laut. Maka ini menjadi teritorial. Tapi kekristenan datang membongkar semua konsep dan paradigma itu, merangkul semua orang. Tuan budak boleh jadi Kristen, gunung laut boleh jadi Kristen dan menyembah hanya satu Tuhan. Di daerah manapun kamu, semua kamu dari suku apapun kamu, dalam latar belakang ekonomi apapun kamu, dalam kondisi apapun kamu, siapapun kamu, wanita yang dianggap marginal pun dianggap masuk. Para janda-janda miskin dan orang-orang yang meminta-minta di jalan pun dianggap disatukan masuk, dipersatukan menjadi saudara. Ini yang membuat kekristenan meledak. Yang ketiga, kehidupan Kristen pada saat itu, kesaksian mereka adalah orang-orang yang sangat memperdulikan orang yang berkekurangan. Satu suku memperhatikan sukunya yang kekurangan, satu suku memperhatikan, tapi kekristenan memperhatikan semua orang sehingga banyak orang suka kepada mereka dan bertobat. Ini alasan para sejarawan mengatakan kenapa kekristenan berhasil. Tapi pertanyaannya, ada 2 pertanyaan. Kalau itu yang membuat berhasil, tapi pertanyaannya justru apa yang menyebabkan orang Kristen menghidupi 3 hal itu? Kok bisa menikmati di tengah-tengah penganiayaan kesaksian hidupnya matinya enak? Kok bisa kehidupan komunitasnya itu bisa merangkul semua orang dari semua golongan? Kok bisa memperhatikan orang-orang miskin dari semua orang? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apa yang menyebabkan? Belum terjawab. Dan yang kedua, faktanya di dalam kisah Pentakosta belum ada 3 hal ini. Mereka belum tolong orang, belum melakukan apa. Masih dari peristiwa Pentakosta, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat kok. So, apa yang membuat kekristenan berhasil? Jawabannya saudara, sekali lagi, sudah kita jawab and yet kita take it for granted. Terlalu serius berita ini. Kenapa semua itu berhasil? Karena Roh Kudus turun. Yang bekerja di tengah-tengah zaman ini, yang sedang menyatakan setting kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini adalah Roh Kudus. Dan indahnya lagi, Dia yang sedang bekerja secara personal juga di dalam hidupmu. Why kamu sembarangan dengan hidupmu? Why kamu menunda-nunda perkara Tuhan dalam hidupmu? Jika engkau tahu Allah semesta alam yang sedang men-setting seluruh drama kosmik ini, yaitu Allah Roh Kudus,
adalah Allah juga yang sedang berdiam di dalam hatimu. Gak sembarangan. Ayat 37 mengatakan, Roh Kudus turun, maka Petrus berkhotbah tentang Kristus yang mati tersalib. Mendengar hal itu, hati mereka seperti tertikam, hancur hati, menyadari bahwa Kristus yang mereka matikan itu justru adalah Tuhan dan Kristus dalam hidup mereka. Yohanes 16 ayat 8 bilang, Yohanes 16 ayat 8, apabila Roh Kudus datang ke dalam dunia, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa dan kebenaran. Ini karya Allah kita dan Dia bekerja dalam hidupmu. Apa yang terjadi ketika Roh Kudus bekerja? Bukan satu peristiwa kejang-kejang yang sudah kita bahas dari 2 minggu lalu, tapi peristiwa membawa kita kepada kebenaran untuk mengenal Kristus Tuhan kita. Membawa kita kepada kesadaran keinsyafan akan dosa. Membawa kita kepada kesadaran hancur hati di hadapan Tuhan. Maka mereka sadar berdosa bukan sebuah urusan pelanggaran. Saudara, apa itu pertobatan? Ini penutup bagian ini ya. Banyak orang bilang bertobat, agama lain juga bertobat. Tapi konsep pertobatannya ngawur. Mari kita selidiki, apakah kita sungguh-sungguh bertobat? Pertobatan adalah pimpinan Roh Kudus untuk kita boleh berespon sehingga kita bertobat. Tapi apa itu pertobatan? Menurut dunia, pertobatan adalah kesadaran hancur hati karena telah melanggar aturan, melanggar hukum. Wah, cilaka, saya pakai narkoba ditangkap polisi, kapok saya, kapok. Wah, cilaka, saya sudah salah melakukan ini, saya langgar, saya harus mendapatkan denda, kapok saya. Itu yang disebut pertobatan. Pengampunan, kesadaran telah melanggar hukum. Tidak, saudara, bukan itu yang dikerjakan Roh Kudus dalam hati kita. Tapi apa itu pertobatan? Menurut karya Roh Kudus yang akhirnya mengubahkan dunia dan mengubahkan hati saudara. Pertobatan adalah kesadaran bahwa engkau yang dicintai Tuhan telah melakukan hal yang mendukakan hati Kristus. Sehingga engkau hancur hati untuk datang kepadanya, meminta pengampunan, meminta rekonsiliasi. Ini yang disebut pertobatan. Dan inilah tanda di mana Roh Kudus bekerja dalam hatimu, membawamu kepada kebenaran, memimpinmu kepada keinsafan akan dosa, pertobatan, pengampunan, untuk mengubah hatimu dan kemudian membebaskanmu dari ikatan dosa, maka engkau dipimpin untuk terus melihat kepada Kristus dan menjadikan dan membuat hatimu untuk menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Rajamu. Ini yang terjadi kepada mereka, itu yang membuat mereka mau bertobat dan dibaptiskan dan 3.000 orang bertobat menjadi satu goncangan sejarah. Sekarang juga terjadi dalam kehidupan kita. Maka Roh Kudus yang bekerja pada saat itu 2000 tahun lalu adalah Roh Kudus yang terus bekerja dan sekarang bekerja dalam hidupmu. Memimpinmu kepada kebenaran, menginsyafkanmu dari dosa, melepaskanmu dari ikatan dosa, dan menjadikan Kristus Tuhan dan Raja atas hidupmu. Untuk memimpinmu menjadi shalom bagi dunia. Mari kita berdoa. Dari satu khotbah pendek Petrus ternyata syarat dengan teologi yang begitu besar. Seorang nelayan, tukang ikan yang tidak berpendidikan, tapi dipenuhi oleh Roh Kudus menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan kuasa yang begitu besar. Terlebih lagi kami menyadari Tuhan, bahwa kami orang-orang yang lebih tidak signifikan, orang yang kerap kali gagal, orang yang melanggar segala aturan, dan terlebih lagi kami adalah orang-orang yang kerap kali mendukakan hati Tuhan. Tapi Engkau pilih kami, Engkau tebus kami. Roh Kudus menginsyafkan kami kembali kepada kebenaran, membawa kami kepada pertobatan, melepaskan kami dari ikatan dan kuasa dosa, untuk menjadikan Kristus Tuhan dan Raja dalam hati dan hidup kami. Inilah karya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Sehingga melalui itu semua kami dipimpin untuk menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Jangan biarkan kami take it for granted. Jangan biarkan kami berpuas dengan kedagingan dan kedirian kami. Tapi sadarkanlah kami karya yang begitu besar ini yang sedang terus dikerjakan Allah dalam kehidupan kami. Untuk terus memurnikan kami sehingga kami menjadi segambar dengan Kristus. Untuk kami menjadi gerejamu yang memuliakan namamu.
Oh Tuhan, sebegitu seriusnya Engkau dengan hidup kami. Sebegitu mulianya karyamu yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Karena itu jangan biarkan kami berlambat-lambat. Jangan biarkan kami menunda-nunda. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang mengejar kenikmatan kemalasan duniawi. Tapi biarlah kami boleh terus diperlengkapi, dibentuk, dipimpin untuk menjadi hamba-hambamu yang bersuka karenamu, yang menemukan sukacita dalam pimpinan dan terang firman-Mu, untuk kami hidup dalam kekudusan dan dalam kasih, untuk menjadi saksi Tuhan sampai seumur hidup kami. Ini kami gerejamu, khususnya kami dalam gereja lokal di tempat ini, Emery Sunter. Berkati setiap kami jemaat-Mu, pimpin setiap kehidupan kami, pakai kami menjadi gereja yang menyatakan kemuliaan Allah. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.